Halo, Assalamualaikum. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Di hari Rabu, seperti biasa kita punya program Sedekah Oksigen, Rabu Sedekah Ilmu. Dan kegiatan malam hari ini di live Instagram ini merupakan kerjasama antara Asa Perempuan dan juga Sedekah Oksigen. Ini kolaborasi kebaikan ya. Selamat malam buat Ratu underscore Bunga S. Stay tune sampai di akhir ya, karena malam hari ini kita akan ngobrol banyak dengan salah satu narasumber kita yang nantinya akan bercerita banyak seputar sepak terjangnya di dunia medis. Karena beliau ini berprofesi sebagai seorang perawat, di mana topik malam hari ini relate dengan profesi beliau, bersisian dengan COVID. Ngeri ya, kalau dari judulnya saja. Tapi apakah sengeri itu? Nah, kita akan cari tahu dari narasumber kita malam hari ini. Coba saya akan menghubungi narasumber kita. Oke. Baik, selamat malam buat Wahyu Puspita Ningsih. Buat teman-teman, harapannya di 1 jam ke depan ini teman-teman bisa mendapatkan banyak sekali informasi ya terkait profesi perawat, kemudian bagaimana menjalani aktivitas sebagai seorang ibu rumah tangga dengan profesi yang saat ini atau di 2 tahun terakhir ini kita berada di kondisi serba waspada. COVID belum usai, dan bahkan sekarang ada varian barunya. Ternyata tidak hanya makanan ataupun minuman ya, varian juga ada di penyakit. Jadi mudah-mudahan oke. Mengatasinya. Halo Mbak Widi, ini saya coba menerima permintaan dari Mbak Wahyu Puspitaningsih. Halo Indah Kristiani. Bener ya Mbak Wahyu ini bergabungnya dari akun Instagram Wahyu Puspitaningsih. Karena narasumber kita juga namanya Wahyu Sri Mulyati AMK. Suaranya kecil sekali. Oh, masa sih? Coba ya. Oke. Apakah sudah maksimal suaranya? Mbak Wide, suara saya? Coba dimonitor buat teman-teman. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Indah. Saya juga barusan pulang ini dari kantor. Surabaya hujan beberapa hari terakhir ya. Pulang kantor juga kondisinya hujan. Alhamdulillah sudah sampai rumah, dan kali ini mau nemenin teman-teman. Oke. Mau nemenin teman-teman yang saat ini lagi stay tune di Instagramnya Sedekah Oksigen. Sebentar, ini narasumber kita, tolong Mbak Widya bisa dikonfirmasi untuk kembali bergabung. Selamat malam Mbak Indah. Temanya service with heart. Okay. With heart gitu ya. Service dengan hati, pelayanan dengan hati. Halo Regular Boy 7. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian TWK 266. Terima kasih sudah bergabung. Di hari Rabu 9 Februari 2022 saya juga masih menunggu narasumber kita yang akan kita ajak ngobrol bersama, dan teman-teman semuanya bisa berinteraksi ya. Gak usah nunggu kapan harus bertanya, langsung ketika kita live interaktif dengan narasumber kita, teman-teman yang bergabung saat ini bisa langsung bertanya di icon tanda tanya, karena kalau di kolom komentar khawatirnya tidak terbaca karena banyak sekali yang bergabung gitu ya. Halo Rumah Spray Jakarta. Mohon dikonfirmasi untuk Mbak Widya atau tim sosmed Instagram untuk teman-teman
yang lainnya ini sudah bergabung. Kita masih menunggu narasumber kita. Gimana sih kerjanya seorang perawat di sebuah puskesmas di masa pandemi ini? Dan jangan salah, garda terdepan selama pandemi ini bukan cuman dokter, bukan cuman polisi, kemudian bukan cuman yang lainnya gitu ya, tapi perawat ini juga termasuk garda depan. Kenapa? Karena bersentuhan langsung juga dengan pasien yang sedang berobat. Di Rabu Sedekah Ilmu bisa menginformasikan kepada yang lainnya untuk bisa bergabung. Dan regular boy 7 ini siapa ya kok minta permintaan untuk bergabung? Apakah ini akun dari Mbak Wahyu juga? Bisa komen di kolom komentar aja nggak apa-apa. Karena saya belum bisa buka WhatsApp ini karena handphonenya dipakai untuk live Instagram. Akunnya Mbak Wahyu. Oh oke, baik. Berarti akun yang satunya belum bisa ya pakai regular boy. Oke, kita tunggu Mbak Wahyu untuk bergabung. Halo. Hai Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Duh, cantik sekali. Alhamdulillah, amin. Hari ini Mbak kita juga cantik, senada Mutia. ya. Terima Kenapa? kasih. Hari ini kita senada warnanya, gradasi Oh dari warna iya, padahal kita merah nggak janjian ke ya, pink. Mbak. Bener banget. Mbak, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini di Amin, selalu baik. Tangsel ya, Mbak Wayu di Tangsel ya. Nah, ya betul. Sekarang kondisinya gimana? Cuaca? Hujan, cerah, atau bagaimana? Sejuk-sejuk gimana gitu di sini. Oke, kalau di Surabaya ini Mendung-mendung. masih hujan. Masih Oh, hujan. masih Tapi hujan. mudah-mudahan sinyal atau koneksi bisa lancar ya sampai kita selesai ngobrol-ngobrolnya ini. Oke. Semoga. Kata Mbak Wide, alhamdulillah dua wanita cantik, masya Allah. Barakallah ya Mbak. Jadi gini, apa sih menariknya menjadi perawat Mbak? Tertariknya. Sebenarnya dari kecil tidak ada cita-cita menjadi perawat. Emang Tapi cita-citanya apa? seperti biasa namanya anak kecil ya, mau jadinya dokter. Oh, mau jadi dokter. Oke, lanjut. Iya, jadi dokter. Tapi ternyata makin kesininya ternyata tidak sesuai dengan keinginan. Kebetulan orang tua juga ada yang di bidang kesehatan. Oke, siapa itu? Dari mama. Oh, dari mama. Mama Ya, nakes dari juga? mama. Nakes juga. Sama kayak saya. Terus Perawat? saya berpikir kalau misalkan saya nanti masuk ke dokteran, takutnya saya nggak sanggup. Nggak Jadi sanggupnya saya kenapa tuh? lanjutkan dengan sekolah perawat. Oh, oke. Oke, jadi walaupun cita-cita aslinya adalah dokter, tapi masih sentuhannya dengan dunia Dan, kesehatan ya. ya, Mm-mm. betul. Jadi memang di keluarga mama perawat. Ya, Sebelum ke sana, apa aja sih yang pernah dialami Mbak ketika profesi sebagai perawat ini dijalani? macam-macam ya. Apa Mulai aja? dari terkait tentang pasien yang dalam kondisinya berat, terus Mm-mm. kita juga misalkan sebelum di rumah sakit, saya kan sebelumnya di rumah sakit, itu ada shift-shiftan, terus kita pas lagi hamil, seperti itu kan, kita harus tetap menjalaninya sebelum kita waktunya dapat cuti, kita tetap harus menjalani. Terus ada juga misalkan keluarga pasien yang menanyakan tentang kapan dokter datang. Lalu kan kita yang menghadapi pertama di ruangan yang ketemu pertama dengan dokter, itu ya perawat jaga atau di rumah sakit. Seperti itu. Oke. Berarti kalau dulu pernah di rumah sakit, sekarang tugasnya di puskesmas mana Mbak? Di daerah Tangsel. Di daerah Tangsel. Mulai tahun berapa? 2012.
2012 sampai sekarang. Iya, betul, sekarang. Oke. Berarti di rumah sakit dari tahun berapa sampai tahun 2012? Ada tahun 2003. 2003. Cukup lama ya? Apa Iya. aja sih Mbak? Mungkin bisa diceritain pengalaman selama menjadi perawat. Eh, ada pengalaman yang menyenangkankah, yang menyedihkankah, yang menakutkankah? Itu boleh diceritain semua. Ada, pastinya ada suka dan duka. Mm-mm. Semua Heeh. ada suka dan duka di rumah sakit maupun di Mm. puskesmas. Mm. Kalau di rumah sakit, ya dukanya ya kalau misalkan yang tadi itu, misalkan ada eh, apa namanya keluhan pasien yang Mm. tentang kunjungan dokter yang kok nggak datang-datang sih, kok cuma sebentar sih, gitu kan. Mm. Terus udah gitu kita yang ngadepin, terus belum lagi keluarga yang tidak terima dengan kondisi pasien saat itu. Mm. Misalkan Apa yang keluarga saya belum ditengokin, kan memang kebetulan kan memang ada dokter jaga ya, tapi kan kadang-kadang pasien itu tidak puas dengan dokter jaga, jadi memang pengennya ketemu dengan spesialis, tapi kan pada kenyataannya spesialis itu kan tidak kerja di rumah sakit kita aja kan, dia juga berprofesi sebagai dokter di tempat rumah sakit lain, praktek lah ibaratnya di rumah sakit lain. Jadi mau nggak mau kita yang menghadapi. Lalu sukanya ya kalau misalkan kita diresponnya baik sama pasien. Terima kasih suster gitu. Kalau kita sedang habis melakukan apa, terima kasih. Dikasih senyuman, kita dikasih ucapan terima kasih, kita udah alhamdulillah sekali. Oke. Seperti itu sih. Ada juga yang misalkan kalau mau pulang dia memberikan ucapan terima kasih, mulai dari makanan, macam-macam gitu Mbak. Pengalaman yang menjadikan kan udah tuh. Terus apa yang Mbak lakukan ketika kondisi saat itu, ketika kondisinya kayak tadi pasien tanya terus nggak puas, apa yang Mbak lakukan saat itu? Memberikan informasi, memberikan informasi tentang namanya ya, bikin ya supaya mereka bisa paham bahwa kami memang sudah melaporkan pasien menunggu dokter seperti itu. Pasti kita kasih pengertian. Oke, jadi masih SOP ya, standar gitu ya. Kasih pengertian, pastinya ya sebisanya kita untuk komunikasi dengan keluarganya Mbak. Pernah nggak sih Mbak kebawa suasana ikut emosi, ikut marah, nangis, sedih? Itu kayak kalau misalnya pernah, yang Mbak lakuin apa? Berusaha tegar atau nangis di belakang di kamar mandi atau bagaimana? Jadi pasti pernah, pasti gondok banget gitu ya. Maksudnya, aduh, manusiawi kan ya? Kita yang kan perawat, manusiawi. Kan perawat bukan orang yang nggak punya perasaan gitu kan? Iya betul. Jadi misalkan kan lagi ada yang pasien keluhan terus marah-marah keluarga pasien, itu pastinya kita yang menghadapi. Terus saya merasa, aduh, kok gini banget sih, nggak bisa ngerti-ngerti sih keluarga pasien, kok nggak bisa ngerti-ngerti sih pasien. Padahal kita juga kan udah kerja capek, misalkan shift-shiftan gitu kan, kita kan dari pagi misalkan sampai siang, terus dari siang sampai malam, dari malam sampai pagi itu waktu di rumah sakit ya contohnya. Terus yang saya lakukan ya, saya tidak pernah menunjukkan kalau saya itu kesal di depan keluarga pasien. Nah, pas sudah selesai mereka komunikasi dengan saya, mencari informasi tentang keberadaan dokter yang marah-marah gitu kan. Nah, setelah itu kita komunikasi dengan teman saya di dalam, gimana sih, pasien udah dibilang, kita kan udah kasih tahu gitu kan ya, nggak ngerti-ngerti gimana ini gitu kan. Terus pernah juga saya pernah menangis suatu saat, misalkan karena dia nunggu dokter kelamaan, tapi itu nggak kelihatan pasien. Saya menangisnya di depan teman-teman yang jaga saat itu. Jadi waktu itu dokternya, kami sudah informasikan ke pasien dan keluarga pasien bahwa dokternya sedang OTW. Saat itu hujan. Udah kayak informasi ke dokternya, dok masih ditunggu ya, karena kan itu lansia saat itu yang sakit. Jadi dia butuh cepat, kan ada keluarga, apalagi notabene dia mampu. Biasanya kalau mampu itu kan maunya cepat. Tanda kutip. Terus udah gitu saya tetap mengkomunikasikan ke keluarga pasien bahwa dokternya sedang perjalanan, tapi kayak nggak terima gitu, kok lama banget sih gitu, sedangkan kondisi saat itu hujan. Saya telepon dokternya, terus dokternya pas sudah saya menghadapi lah beberapa lama itu kemudian, saya telepon, dok, saya udah tahan tuh mbak, dia kan mau pindah ke rumah sakit, tapi maksudnya tunggu dokter visit dulu.
Nah, pas pengen pindah ke rumah sakit, sempat di cancel sama pasien, keluarga pasien tetap mau nunggu. Nah, akhirnya tetap lagi balik lagi, dia tidak mau menunggu, sampai marah-marah lagi, balik lagi. Gimana nih Mbak, kami udah nunggu lama-lama, katanya gitu. Baik Bu, nanti ditunggu, kami sudah konfirmasi ke dokternya, kalau bahwa dokternya sedang OTW dan cuaca di luar hujan, seperti itu saya bilang. Mungkin kena macet. Oh gitu, tapi kan kita sudah nunggu dari tadi Mbak, gitu kan. Ya udah, setelah itu ditahan, dia mau tetap nungguin, sampai nggak mau lagi nungguin, saya telepon lagi dong dokternya. Itu dokternya ngomong gini, ah lu gimana sih? Langsung ditutup. Nah saat itu saya udah di ubun-ubun nih Mbak, udah di ubun-ubun menghadapi kenyataan di depan mata, saya dimarah maki-maki, saya dimarah-marahin, itu saya digituin. Nah pas saat saya digituin lewat telepon pun dimatiin langsung kan sama dokternya, blok gitu kan. Wah itu langsung meledak. Pas keluarganya udah keluar dari ruangan saya langsung nangis. Itu yang sekali-kalinya saya nangis, nangis-nangisnya. Cuman itu doang sih. Karena memang sudah unek-uneknya udah di sini ya Mbak. Udah di sini, udah tahan gitu kan. Kebetulan saya sebagai penanggung jawab PJ ruangan di situ. Jadi saya yang bertanggung jawab kan. Pastinya saya ngadepin lagi gitu kan. Nah setelah itu pokoknya udah diunek-unek, udah diubun-ubun. Terjadilah tumpah ruah. Langsung nangis. Tapi ada yang bilang stok sabarnya perawat itu banyak loh, gede. Kalau Mbak sendiri gimana Mbak Wahyu menanggapi Insya Allah sih ya, Insya Allah itu tadi saya bilang, saya tidak pernah menunjukkan ke keluarga pasien bahwa saya itu kesel, jadi kalau misalkan pasien atau keluarga pasien ada yang ngomongnya nada tinggi, saya tidak menimpali dengan nada tinggi. Saya berusaha ngerem gimana cara saya untuk menghadapi pasien dan keluarga pasien. Jadi salah satu indikator stok sabarnya perawat banyak itu adalah bisa manajemen emosi, begitu. Kemudian, ini ada Mbak Asti. Hai Mbak Asti. Nah Mbak Asti ini juga almarhum ayahnya juga dokter, kemudian adiknya juga dokter. Nah, hai Mbak Asti. Ini kayaknya cocok nih harusnya Mbak Asti gabung sama kita. Tapi coba nanti dulu kita tanya, berkenan nggak Mbak Asti ini keluarga gitu kan, keluarga yang medis. Tapi sekarang fokusnya ke Mbak Wahyu dulu. Mbak, itu kan pengalaman yang Mbak kesel banget gitu kan. Katanya Mbak Wide manajemen emosinya harus bagus banget. Nah, bicara manajemen emosi yang harus bagus banget, ini punya tipsnya nggak sih Mbak? Ada triknya untuk menguasai kondisi yang seperti itu? Karena kan saya yakin menguasai emosi atau punya tips untuk manajemen emosi, karena kan gini, nggak semua orang walaupun dia bekerja, ini pengalaman saya pribadi ya, dulu waktu saya mau proses persalinan anak yang pertama, ada suster yang sabar banget, perawat itu baik, sabar banget. Ada yang gini, Bu, sabar Bu, caranya ngomongnya itu kurang komunikatif, kurang memberikan sugesti, sementara kita kontraksi gitu kan ya. Maksud saya di sini manajemen emosi, kalau Mbak Wahyu sendiri saat itu bagaimana, apa tipsnya? Ada trik khusus kah? Tapi semuanya sepertinya dikembalikan pada sifat individu masing-masing ya Mbak. Yang bisa menahan emosi, ada yang bisa menahan emosi, ada yang tidak bisa menahan emosi. Jadi kalau misalkan ada yang marah, jadi kita pengen ikutan marah. Jadi dikembalikan kepada diri masing-masing. Kita sebagai apa di situ? Kita bekerja untuk apa? Misalkan kita untuk membawa nama baik rumah sakit, membawa nama baik rumah tempat kita kerja, dan ibaratnya ibadah ya Mbak. Jadi kita kembalikan seperti itu aja sih. Pernah cerita nggak kalau Mbak mengalami tapi pernah nggak mengalami perlakuan dari pasien yang akhirnya Mbak di titik yang udah aku males, nggak mau jadi perawat lagi? Pernah nggak ada kondisi yang kayak gitu? Nggak pernah ya? Oke. Itu kan kalau saya tanya pengalaman yang menyenangkan, nggak usah ditanya deh, karena sudah sampai di tahun ini pastinya banyak pengalaman yang akhirnya itu equal atau paling tidak lebih banyak senangnya daripada yang menyedihkan. Pernah nggak sih mengalami kondisi menegangkan? Pernah pastinya, sejak saat pasien sedang kritis.
Oke, ceritain Mbak, kayak itu kayak gimana itu? Pasien kritis, pasien kritis saat itu pasiennya dengan sakit paru-paru, dengan kondisi sesak. Memang saat itu memang pasien baru datang. Saya melakukan pasang kateter ya, karena dia tidak bisa melakukan buang air kecil ke kamar mandi. Jadi kalau misalkan pasien bed rest itu pasti kita lakukan semua pemasangan alat bantu untuk si pasien maupun lewat selang hidung. Nah saat itu saya melakukannya datang ke tempat pasien itu masih dalam keadaan sadar tapi masih sesak, dan saat itu baru beberapa menit kemudian itu karena memang kondisi paru-parunya dia sudah habis saat itu, kanan kirinya sudah terkontaminasi dengan kuman-kumannya, sudah banyak kuman TB-nya pas dilihat hasil ronsennya. Jadi saya baru habis masuk keluar, saya selesai pasang kateter, saya sudah pasang oksigen dan sebagainya, memang alat bantu memang harus dipasang kan, kita monitor. Saya balik lagi, kondisinya sudah tidak bernafas. Lalu kita lakukan rekam jantung, lalu kita lakukan tanda-tanda vital dan sebagainya yang membantu supaya membuat keadaannya kembali lagi seperti awal. Tapi di saat itu tidak bisa karena memang saya melihat memang kondisi saat itu memang lemah sekali pasiennya. Jadi di saat itu keluarga ya kan ada yang menerima ya, ada yang tidak. Dan kebetulan saat itu keluarga ada yang menerima. Karena memang kondisinya datang sudah keadaan parah sekali. Oke. Seperti itu sih. Menurut saya itu lumayan juga bikin kaget karena saya pas masuk lagi udah yang tidak bisa, yang diam aja, yang tidak ada bernafas gitu, tensinya juga udah mulai drop. Itu kayak gitu. Itu kan seperti sport jantung ya, memacu adrenalin ya. Yang jelas banget. Kita nggak boleh ikut bersedih ya dengan kondisi itu, walaupun itu bukan anggota keluarga kita. Tapi saat itu pernahkah kondisi itu akhirnya membuat Mbak, aduh gini amat ya kerja jadi perawat gitu? Kondisi yang menyedihkan. Karena kalau awal-awal mungkin begitu ya Mbak, karena saya udah ke tahun keberapa ya, jadi karena sudah banyak yang saya lalui macam-macam gitu ya. Pasiennya juga macam-macam, macam-macam karakternya, macam-macam kondisinya. Ya sempat terbawa kita ikutan sedih, tapi kami tidak menunjukkan rasa sedih di depan pasien, hanya tetap mengucapkan bela sungkawa seperti itu, tapi tidak menunjukkan ekspresi kita sedih dan sebagainya, itu tidak, berusaha untuk tidak menunjukkan. Jadi mulai baper sampai nggak ada perasaan sama sekali ya, kayak mati rasa gitu ya? Tapi nggak sampai kayak gitu, nggak sampai kayak gitu. Itu kan pengalaman yang menegangkan. Pernah nggak sih kalau di rumah sakit itu kan sistem shift ya? Pernah nggak mengalami cerita-cerita mistis atau horor? Iya. Itu udah pasti loh Mbak. Gimana? Cerita dong. Ini seru nih. Jadi kadang-kadang ada cerita, nanti ada di tangga loh Mbak, Kak Wahyu ada di tangga, di bawah tangga, apaan sih aku nggak pernah ngeliat gitu kan. Itu mana aku ngeliat di bawah tangga. Jadi pasien itu bilang katanya ada yang nyuntik semalam, padahal nggak ada yang nyuntik. Serius? Nah itu horor banget, itu saya tidak pernah mengalami seperti itu diceritain sama teman saya. Aku nggak pernah kayak gitu. Tapi pasien cerita kalau dia udah disuntik? Iya, cerita. Terus udah gitu teman aku juga ngeliat juga katanya, aduh serem banget. Itu kalau di rumah sakit. Tapi saya nggak pernah sih, jangan sampai diliatin sampai saya kerja sekarang di Puskesmas, jangan sampai diliatin. Jadi belum pernah? Saya juga nggak usah. Maksudnya apa namanya? Diliatin. Tapi nggak usah diliatin deh, atau ngerasa memang ini kayaknya begini gitu. Iya, jadi pernah saya juga di ruang utama kan jaganya, itu kan sendiri Mbak. Kalau ruang utama malam sendiri, ya? Pasiennya 6, iya pasti malam. Jadi kalau mau ke ruang pasien tuh kan lihat belakang. Aduh, deg-degannya minta ampun. Kan kita ada suntik malam Mbak, ada jam 22, ada yang pernah terakhir jam 22 lah. Kontrol gitu kan malam kan kita kontrol kan ruangan. Itu horor banget kalau ke belakang jalan gitu. Iseng. Ya ampun, dan itu berarti benar ya, visual dari kondisi rumah sakit kalau malam tuh seperti itu di film-film
di Bener. eh, Di film-film dan ya. itu dan itu bikin bikin kapok nggak sih? Tapi karena Mbak Mbak Wahyu ini katanya nggak pernah ngerasa, nggak pernah ada penampakan, atau pernah Iya, tapi Mbak enggak. nggak mau cerita nih. Tapi tetap deg-degan, Mbak. Tetap bulu kuduk merinding. Kalau jaga Oke, malam. tapi teman-teman yang lain juga merasakan pernah mengalami Sama. kok cerita, bukan cerita ya, mengalami horornya itu ya tadi ya. Iya, sama. Mengalami juga. Sempat ada yang ngeliat lah. Gitu kan. Jadi kalau saya mau masuk ke Oke. kamar itu dekat tangga, jadi deg-degan juga gitu. Oke, dan ternyata Mbak pun juga masih menyandang profesi perawat, walaupun apa namanya sport jantung tuh dimulai dari keadaan pasien yang menegangkan, menyedihkan, bahkan sampai yang istilahnya nggak menganggap bahwa kita ini juga punya perasaan. Taunya mereka marah Iya. gitu aja kan ya. Taunya mereka membayar. Nah, oh ini ada Mami Agni. Tenaga kesehatan harus bisa berempati. Pun keluarga pasien juga harus menghargai. Oke, Iya. semangat. Betul Terima betul kasih. Mami Agni. Terima kasih. Oke, Mbak, pada saat Mbak mengalami kondisi yang tidak menyenangkan, diceritain nggak sih ke keluarga? Yang tidak menyenangkan seperti apa? Sempet sih kayak ke suami gitu kan. Tapi Mm-mm. karena mungkin sudah apa namanya? Kalau misalkan tidak terlalu membuat kita bagaimana ya nggak Mm-mm. cerita, diemin Oke. aja, anggap aja ya udahlah gitu. Karena memang kita selalu menghadapi itu gitu, jadi kayak Mm-mm. membuat tegar gitu setidaknya ya, karena sudah sering. Mm-mm. Oke. Selamat malam Mbak Fani, juga teman-teman yang sudah bergabung dari tadi di awal sampai sekarang. Nah, harapannya teman-teman ini gak cuma nyimak kita ngobrol, tapi teman-teman bisa tanya apa aja terkait profesi perawat. Dan kali ini kita ngobrol sama Mbak Wahyu, salah satu perawat di puskesmas yang tempatnya di Tangerang Selatan. Oke, sebelum teman-teman bertanya, Tia ingatkan kalau sekarang adalah Rabu Sedekah Ilmu, dan ini adalah kolaborasi Asa Perempuan dengan Sedekah Oksigen. Silakan bertanya di icon tanda tanya, atau kalau misalnya kesulitan bolehlah di kolom komentar, tapi saya disclaimer dulu, khawatirnya ada beberapa komentar ataupun pertanyaan yang saya kelewat gitu kan. Oke. Mbak, ini kembali, persiapan apa aja sih Mbak untuk bisa menjadi perawat selain menata hati? Persiapan hati, persiapan fisik, Mm-mm. support dari keluarga pastinya. Mm-mm. Mm-mm. Itu aja sih. Kesehatan Oke. yang pasti kita selalu diberikan kesehatan. Oke. Iya, benar-benar benar banget. Apalagi di tengah pandemi, ngeri nggak sih Mbak? Sempat ngerasa takut nggak? Kalau Ya. kalau hantu atau cerita misteri aja lewat, tapi ini pandemi loh Mbak. Gimana? Pandemi itu kan Bagaimana? kita mulai dari tahun 2020 ya Mbak. Mm-mm. 2020 bulan Maret itu awalnya itu kan, itu saya udah ngalami pas saya di puskesmas. Mm-mm. Itu awalnya serem banget ya. Aduh, mana bina wilayah saya lagi yang harus dikunjungi. Deg-degannya minta ampun kan, karena memang saat itu baru pertama kalinya. Kita kan harus pakai APD, pakai masker N95, semua APD kita gunakan kan. Sedangkan kita tahu, mungkin teman-teman semua tahu mungkin kalau kita pakai APD overall gitu yang semuanya lengkap itu kita nggak enak banget. Nah saat itu saya takut banget ketularan, tapi Bismillah karena memang kita tujuannya untuk apa ke sana? Memantau kondisi pasien, melihat kondisi pasien, menanyakan kepada keluarga apa benar, dari mana kontaknya dan sebagainya, itu memang kita harus jalani. Mau tidak mau ya rasa takut itu ya sudahlah gitu, Bismillah aja. Tapi padahal deg-degannya minta ampun. Selain berhubungan dengan hantu tadi ya, sama deg-degan. Oke, jadi memang kalau hantu itu kan pertaruhannya bukan nyawa ya, tapi kalau pandemi COVID ini kan pertaruhannya adalah nyawa. Jadi bagaimana kita tetap bisa mengabdi, kita tetap bisa berbuat baik kepada sesama dengan profesi kita. Tapi keluarga tetap mendukung ya, walaupun ya kita akhirnya kan teman-teman atau keluarganya Mbak Wahyu kan tahu bahwa ini profesi perawat, ya udah. Di pandemi ini mereka
ada komentar apa Mbak? Maksudnya ya sudahlah di rumah aja, atau ya sudah tetap bekerja tapi jaga kesehatan, jaga prokes gitu? Ya, ya pastinya support, tetap support. Alhamdulillah Mm-mm. semua dari keluarga support. Mm-mm. Apalagi mama gitu kan, kalau ngeluh capek, "Ih, capek banget mah." Ya udah, yang penting jaga kesehatan gitu kan. Keluarga itu pasti, dari suami juga ya udah. Mm-mm. Terus yang nggak pernah sih nggak bilang, udah berhenti aja, nggak. Karena memang saya udah dari awal memang sudah terjun di dunia kesehatan gitu. Mm-mm. Mm-mm. Dan memang COVID ini kan memang nyeremin, tapi buat keluarga karena sudah tahu, ya sudahlah, insya Allah lah sehat-sehat aja lah Wahyunya gitu. Mudah-mudahan sehat terus. Seperti itu aja sih Mbak. Mm-mm. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Wide sekaligus membagikan pengalamannya. Dulu pernah mengalami kondisi memandikan pasien. Nah, sebetulnya memandikan pasien itu tugas perawat atau keluarga pasien? Saat itu kami diberikan ilmu. Saya diberikan ilmu ada memandikan pasien. Mm-mm. Jadi Oh, memang berarti itu kita SOP. ya SOP memandikan pasien ada. SOP memandikan pasien, membantu melakukan membantu BAB gitu kan. Itu ada di situ. Tapi Oke. dengan berjalannya waktu kita kan juga perlu kerjasama dengan keluarga. Apalagi kalau misalkan kita kondisinya pasien banyak, dan keluarga yang bisa diajak kerjasama itu yang membuat hati kita bahagia sebenarnya. Oke, Karena kita kan maksudnya meringankan gitu pasiennya kan. banyak ya Mbak Tia, pasien banyak. Terus kalau misalkan minta mandiin semua, itu kayaknya rasanya aduh nggak kelar-kelar kerjaan gitu kan. Tapi kalau misalkan keluarga membantu Oke. kerjasama dengan senang hati, itu yang membuat salah satu perawat bahagia. Tapi bukan berarti kita nggak mau mandiin ya. Cuma kan kita kembalikan, apalagi kita pasiennya itu misalkan berbeda jenis kelamin sama kita, misalkan laki-laki. Kan kita agak riskan sebenarnya ya. Tapi karena kita perawat, kita hilangkan seperti itu kalau memang tidak ada keluarga. Tapi kalau ada keluarga, kita kembalikan keluarga, mau dimandikan oleh keluarga atau kita, gitu. Tetap kita tawarkan sih sebenarnya. Gitu Oke, sih, jadi termasuk ini untuk yang pasien yang beda jenis kelamin dengan perawatnya ya. Mamanya lagi nonton, hai tante. Mamanya Mbak Wahyu lagi nonton. Iya. Oke. Terima kasih tante. Jadi gitu ya Mbak Wide. Halo Asma underscore Azura yang baru aja stay tune. Teman-teman boleh tanya ya. Jadi sambil menunggu juga teman-teman silakan yang baru saja bergabung atau sudah bergabung dari tadi untuk bertanya langsung ke Mbak Wahyu. Nah, Mbak Wahyu ini kan saya baca profilnya Mbak Wahyu ini sudah berkeluarga ya. Ya. Ada anak gitu. Anak gimana Mbak kabar? Anak alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat. Oke. Kalau ditinggal mamanya kerja suka rewel nggak atau suka ya pengen ikut atau nggak boleh keluar rumah? Ada kondisi kayak gitu nggak? Nggak pernah. Itu kondisi kayak gitu waktu kecil aja sih dia. Oke. Oh sekarang berarti udah gede ya? Udah gede, kelas 6. Oh kelas 6. Oke. Cowok, cewek? Cowok. Cowok. Oke. Jadi dia sudah tahu ya profesi mamanya perawat dan yang pasti mendukung, nggak bakal rewel di awal gitu kan ketika kecil. Ah ini Mbak Wide kasih respon, baru paham aku kenapa perawat suka bertanya lebih dulu. Makasih pencerahannya Mbak. Makasih Mbak Wide. Oke, ini ada lagi. Ada pertanyaan, Mbak kenapa kok perawat terkesan judes-judes ya? Oke, ini kayaknya pengalaman pribadi ya. Asti Mega Ekawati. Kemudian pertanyaan dari Rumah Spray Jakarta. Bagaimana pengaruh pandemi COVID terhadap beban kerja perawat? Ada 2 pertanyaan sekaligus nih, Mbak Wahyu. Boleh dijawab? Mungkin kalau yang judes-judes itu mungkin kondisi saat itu dalam kondisi crowded ya, pasien banyak. Dan dikembalikan lagi memang dari sifatnya dia sendiri ya. Sifat dia sendiri memang udah kebawa gitu. Kebawa misalkan dia memang sifatnya misalkan ada yang judes, ada yang baik, macam-macam ya. Kalau saya sih lebih melihat dari kondisi pasien yang banyak atau dia beban kerja saat itu berat saat itu. Jadi dia kebawa emosi gitu loh Mbak Tia. Kalau kebawa emosi kita jadinya kan judes. Sama sifatnya sebenarnya kembali lagi dengan sifatnya. Kadang-kadang dia kelihatan judes padahal belum tentu, kadang baik sebenarnya. Cuman karena kemungkinan kondisinya waktu itu juga misalkan keluarga yang menuntut
menuntut informasi yang memang sebenarnya sudah kita kasih informasi, cuman menuntut kembali seperti itu. Jadi kita kan kebawa emosi, akhirnya dibilangnya judes kayak gitu sih. Kayak gitu aja sih kalau yang dibilang judes ya Mbak, kalau yang saya lihat ya teman-teman yang di luar di lapangan. Oke. Kemudian ini beban kerja perawat bagaimana pengaruhnya dengan pandemi COVID yang sekarang, Pak? Wah, luar biasa. Mm-mm. Kita melakukan tracing, ada pasien positif 1. Kayak contohnya sampai hari ini saya tracing 20 pasien. Kita kan bisa komunikasi saat ini kan udah canggih ya Mbak Tia. Kita juga ibaratnya kita juga save diri kita juga. Kita bisa pantau via WA. Kalau misalkan ada yang keadaannya memburuk, kita bisa langsung kunjungan dengan dokter, kita konsul dengan dokter dan sebagainya. Jadi tidak harus dikunjungi terus-menerus. Kita bisa pantau via WA, apalagi kalau pasiennya itu punya alat kesehatan sendiri. Misalkan saturasi oksigen punya, tensi punya, ukur suhu punya, itu kan lebih membantu kita sebagai tenaga kesehatan. Itu sih jadi, pasti berat banget, apalagi banyak banget bulan ini dan bulan Januari kemarin. Oke, ini yang varian Omicron ya kalau di sana. Iya. Oke. Jadi emang kabarnya memang hampir sama seperti Delta, hanya saja tidak sampai anosmia seperti flu biasa, hanya saja lebih selnya lebih banyak ya dibandingkan. Seperti itu kondisinya. Kayak Delta. Flu biasa, sakit tenggorokan, anosmia jarang. Tapi semuanya rata-rata bergejala ringan. Oh, bergejala ringan. Oke. Jadi sebetulnya preventifnya itu tetap patuh prokes ya? Iya, betul. Jauhi kerumunan, dan sekarang pun diberlakukan PPKM level 2 ini di Surabaya. Kalau di Tangsel atau Jabodetabek gimana? Sama sih. Jadi kan kayak sekarang tuh sekolah kan tadinya masuk ya Mbak Tia. Tapi per Januari sampai Februari nanti 17 kan PJJ lagi, pembelajaran jarak jauh. Jarak jauh. Jadi hampir sama sih seperti, karena kita kondisinya rata semua se-Indonesia sepertinya. Oke. Sekarang balik lagi. Kenapa Mbak dari rumah sakit berpindah ke puskesmas? Jadi waktu itu kan dalam level yang udah hopeless gitu. Karena kan punya anak kecil waktu itu tahun 2012 kan, anak umur 2 tahun. Jadi rencananya mau di rumah aja nih Mbak Tia. Oke. Tapi kan Mama minta saya untuk ngelamar ke puskesmas gitu kan, karena Mama di puskesmas. Terus saya ngelamar Januari, dipanggil Februari. Pas saya berhenti, 2 hari berhenti saya dipanggil masuk ke puskesmas. Oh oke. Jadi karena cita-citanya karena cita-cita kan memang jadi PNS ya. Jadi tetap mengejar supaya jadi PNS gitu. Gimana caranya ya ikutin lah. Mama kan ingin paling tidak kan anaknya mengikuti jejak orang tua gitu. Seperti itu. Dan sih Mbak. Kondisinya udah PNS nih? Belum. Sudah ASN belum? Oke. Berarti masih ada keinginan untuk jadi PNS ya? Usia masih bisa ya? Nggak bisa, udah P3K, udah nggak bisa PNS. Oke, gitu, baik. Tapi mudah-mudahan jiwa perawatnya, jiwa untuk membantu ataupun mendampingi pasien-pasien ini masih ada. Nah, sekarang tuh puskesmas ini bagaimana Mbak? Hari weekend kayaknya masih kerja ya? Sabtu masih kerja ya? Masih, sampai Sabtu kerjanya. Oke, dari jam berapa sampai jam berapa? Kebetulan kalau puskesmas saya sampai Sabtu, jadi saya bukan rawat inap. Oh, bukan rawat inap. Bukan rawat inap, dari 7:30 sampai jam 2 siang. Gimana Mbak ngatur waktunya sama keluarga? Manajemen waktunya? Ya pasti pas pulang kerja aja sih, sama hari libur, hari Minggu aja sih. Jadi emang dimanfaatinnya pada saat libur kerja ya? Sama tanggal merah. Sama tanggal merah. Oke, kalau tanggal merah tuh kesukaan semua orang. Iya, Mbak. semua ya. Oke, teman-teman silakan kalau ingin bertanya malam hari ini, masih ada beberapa menit ke depan ya, sekitar 15 menitan lah, 20 menit kita masih ngobrol bareng sama Mbak Wahyu. Nah,
Kalau perawat itu dulunya Mbak Wahyu sekolah apa Mbak? Sekolah perawat atau kuliah jurusan Sekolah perawat atau gimana? D3 keperawatan. D3 keperawatan. Oke, berarti SMA-nya masih umum ya? Umum. Baru di kuliah itu yang Lanjutin ngambil lagi keperawatan. D3. Iya. D3 keperawatan. Mbak ada pengalaman yang ini nggak, maksudnya bener-bener yang Mbak itu berkesan sampai sekarang Mbak nggak di rumah sakit tapi sudah di puskesmas, ya pengalaman itu entah itu di rumah sakit atau di puskesmas yang membuat Mbak itu bener-bener nggak bisa lupa dengan kondisi itu, entah pasien, entah situasinya atau seperti apa, pengalaman apapun, entah menyenangkan, menyedihkan atau bahkan menyeramkan mungkin, tapi menyeramkan nggak mau dibagi tadi kayak Iya. informasinya. Apa ya, pengalaman enggak lah, nggak kebawa sampai sekarang juga. Mm-mm. Enggak. Jadi biasa ya. Oke, Mbak, kalau misalnya bukan misalnya sekarang ini ya apa namanya, pandemi lagi ya, setelah yang lonjakan pertama, kedua, sekarang nih Ketiga. Omikron. Apa yang Mbak lakukan ketika Mbak bertugas kemudian sampai di rumah? Langkah-langkah apa yang Mbak lakukan? Ini kan informasi buat teman-teman nih. Maksudnya sampai rumah nggak sentuh anak dulu, mandi dulu atau seperti apa Mbak? Ya seperti itu, Treatmentnya? awal-awalnya kan kita ada kalau pulang gitu kan disemprot sama desinfektan gitu kan. Mm-mm. Kebetulan kan memang kalau misalkan pulang kan sering juga kan terpapar matahari, sinar matahari ya. Jadi saya berharapnya si virus matilah dari situ. Terus kalau misalkan sebelum masuk ketemu anak pastinya buka bajunya dulu gitu kan. Misalkan kita saya langsung mandi, cuci tangan dulu, cuci kaki, langsung mandi pastinya. Oke, ini treatmentnya ya, dan nggak cuman perawat aja yang seperti itu. Iya, Harapannya semua semuanya. teman-teman melakukan seperti itu. Jadi setelah beraktivitas di luar, jangan bawa virus ke rumah. Jadi dibersihin dulu, baru boleh bercengkrama dengan anggota keluarga, terutama anak-anak ataupun lansia yang ada di rumah. Karena itu kan beberapa kondisi untuk anak-anak dan lansia ini kan yang agak-agak Riskan, resti. ya betul, walaupun kita juga harus tetap waspada gitu kan ya. Iya. Nah, di pandemi ini Mbak, pada saat lonjakan pertama, kedua maupun ketiga, ada nggak teman-teman sejawat atau teman-temannya Mbak yang saat itu terpapar COVID dan kondisinya ada yang membaik, ada yang memburuk, atau bahkan tidak ada usia gitu? Ada yang terpapar teman saya. Saat itu memang kondisinya lumayan ya, maksudnya sampai dirawat di rumah sakit juga ada, tapi isolasi di rumah juga banyak. Ya alhamdulillah sih rata-rata pada isolasinya bisa di rumah. Yang di rumah sakit hanya 1 orang 2 orang sih, seperti itu. Tapi semuanya sehat walafiat kembali ya? Alhamdulillah sehat walafiat kembali. Meskipun kalau sakit itu gampang banget imunnya drop setelah mengalami sakit COVID. Oke. Mbak, di puskesmas itu apakah treatmentnya sama seperti di rumah sakit? Kalau ada yang berobat, pasien berobat di situ, atau adakah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk sebelum bersentuhan dengan pasien? Sama aja sih, kita pasti kan menggunakan sarung tangan ya kan, menggunakan gaun, masker pasti kan udah pasti. Kalau misalkan memang pasiennya memang ibaratnya terlalu menular ya, kita kan ada face shield juga ya Mbak Tia ya. Kayak gitu sih. Hampir sama sih, sama memperlakukan kita di depan di screening dulu pasiennya ini masuk yang infeksius atau non infeksius seperti itu. Oke, jadi sebetulnya pelayanan kesehatannya entah itu di puskesmas maupun di rumah sakit hampir sama ya. Hampir sama. Jadi untuk SOP-nya. Nah, apa namanya? Sebentar saya cek dulu. Halo Mariana, Susan, terima kasih sudah bergabung. Bang Salim. Malam hari ini teman-teman kita masih di apa namanya, obrolan di Rabu Sedekah Ilmu. Teman-teman boleh bertanya nih sebelum kita closing ya, Mbak Wahyu. Ya, boleh.
Oke, ada nggak temannya Mbak Wahyu yang malam hari ini bergabung juga nih? Adek sih yang jaga gabung, adek. Mbak, oh adik, boleh disapa adiknya? Halo Asi. Mama juga nonton katanya. Tapi nggak satu rumah ini ya? Enggak, beda rumah. Oh, aduh, support keluarga luar biasa. Menyemangati Mbak Wahyu yang lagi live Instagram sama Sedekah Oksigen. Nah, ini ada dari Mbak Widi lagi. Selama pandemi, asupan nakes khususnya perawat harus bagus banget ya Mbak. Dapat makanan khusus kah pas kerja? Oh, oke. Boleh langsung dijawab, Enggak ada Mbak sih, Wahyu? paling kita pernah dapat konsumsi vitamin. Waktu itu pernah dapat justru dari PPNI untuk perawat, teman-teman perawat. Mm-mm. Dari Puskesmas juga. Tapi tidak selalu sih, tidak selalu dapat support. Susu juga pernah dapat. Tidak selalu dapat support, selalu dapat vitamin dan dalam bentuk makanan gitu. Mbak, yang aku sekarang penasaran tuh, oh kayak gitu ya Mbak Wide ya jawabannya Mbak Wahyu. Mbak, yang aku bikin penasaran dan aku sendiri awam itu kalau ngeliat darah tuh kayak langsung pusing, langsung kayak mau pingsan aja. Kalau Mbak Wahyu lihat darah, Lihat apa? Oh, darah. lihat darah orang-orang sakit itu kayak gimana Mbak? Karena kan apalagi kayak di IGD tuh kan Mbak kan pernah dijaga ya di bagian jaga gitu Gawat kan. darurat. Gawat darurat itu kan banyak banget yang masuk dan itu hitungannya nggak jam tapi per menit, per sekian menit gitu kan. Itu kayak gimana Mbak, perasaannya Mbak, dan sempat ngeri nggak sih atau jijik bahkan karena kan pasien tuh kan ada yang pasien luka kayak diabetes, kemudian ada yang kecelakaan, ada yang paliatif. Kalau paliatif kan ya banyak sih. Itu kayak gimana Mbak? Enggak, kan udah terbiasa. Udah terbiasa jadi yang nggak kaget juga, nggak yang aduh serem banget gitu. Enggak, aduh ih jorok banget. Tapi awal-awal gitu. awal-awal sempat seperti itu atau memang sudah siap karena perawat itu akan menemukan kondisi seperti ini atau Iya, karena memang dari awal kan memang udah tahu kan kita akan menghadapi seperti itu. Pernah sih waktu yang dulu di rumah sakit kan menghadapi luka gangren yang baunya luar biasa, wangi banget. Oke. Aduh, bau banget nih, gimana? Udah pakai masker, masih nembus. Sampai dikasih kopi bawahnya biar harumnya tidak termerbak, tetap baunya ada. Itu ya, mau nggak itu apalagi kita perawatan luka kan tiap hari. Ketemu lagi, ada abses, ada nanah. Yang kakinya lebar banget, yang dari lubang, punggungnya bolong. Kita harus perawat tiap hari. Tapi ya udah. Karena kita udah terbiasa mencium aromanya, jadi sudah terbiasa. Bahkan luka itu kan sampai ada yang keluar kayak apa itu? Belatung. Larva. Belatung. Betul. Itu kayak gimana Mbak? Iya. Ngeri nggak sih Mbak? Tapi kalau batu sih jarang. Saya jarang menemukan sih, tapi memang pernah ada. Gimana gitu aja, aduh ada ininya gitu, tapi tetap dihadapin di depan mata. Nah, nih pengalaman nih. Pernah nggak selain waktu kerja di rumah sakit nih, yang pembagian shift dan selalu malam. Misalnya kondisi saat malam tuh, selain takut tuh kan biasanya selain ngantuk, lapar. Kalau shift malam itu pernah kayak gitu nggak? Ya ngantuk, ya lapar, ya takut. Serem Pernah banget. kan tapi kita disupport sama cemilan malam. Oke. Cemilan malam kayak roti tawar, ada telur, ada susu gitu, Mbak. Kita dikasih support itu yang dinas malam. Kalau dinas malam. Biasanya berapa jam kerja sih Mbak waktu di rumah sakit? Sama ya 8 jam. Sampai Dari jam 7 sampai jam pergantian 2. shift. Dari jam 2 sampai jam 9, dari jam 9 sampai jam 7 pagi, jam 8. Oke. Nah, kalau dokter kan tadi Mbak bilang dokter itu kan bisa di rumah sakit ini, di rumah sakit B, A, C. Nah, kalau perawat gitu boleh nggak? Atau memang nggak bisa atau gimana? Jadi cuma ngerawat di satu rumah sakit aja atau boleh bercabang ini? Sebenarnya sih rata-rata di rumah sakit aja ya. Sebenarnya tidak bisa 2 tempat. Tapi kalau misalkan contohnya kayak misalkan perawatnya laki-laki gitu kan. Itu kan
tanggung jawab sama istri dan anaknya lebih besar. Kadang ada yang ngambil di luar juga, kayak home care gitu aja sih. Oh, Ada yang oke. pernah kerja di rumah sakit di tempat lain juga, tapi tidak banyak. Karena sistem shift itu kan 8 jam ya. Sementara Iya, kalau tempat susah. lain Jadi walaupun dia ngatur, shift pagi ke malam kan repot juga itu kan ya. ya, ngatur waktunya Oke. susah. Mm. Bahkan untuk me time aja nggak kepikiran tuh kalau udah kerja dua pakai sistem shift. Kecuali yang home care itu tadi yang masih bisa Iya, masih bisa. disambi gitu kan ya. Mm-mm. Oke, Mbak, ini kan kita di pandemi COVID di varian Omicron. Apa sih yang ingin Mbak sampaikan kepada kita semuanya nih atau yang lagi stay tune dan nanti setelah ini kita save dan akan kita upload di akun YouTube, apa yang Mbak ingin sampaikan untuk masyarakat terkait dengan kita masih berada di kondisi pandemi? Kita harus ngapain? Yang pastinya tetap prokes ya Mbak. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, menghindari kerumunan. Seperti itu sih. Tetap jaga kesehatan, konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran juga, vitamin. Kita perlu untuk menjaga kondisi kita supaya tetap fit, tetap sehat. Jangan lupa berjemur, olahraga teratur gitu. Oke, ada lagi ya? Ada lagi nggak sih Mbak yang ingin disampaikan di penghujung obrolan kita? Atau ada dari saya yang kurang bertanya atau Mbak ingin membagi informasinya boleh? Apa gimana? Mbak, kenapa? Terputus? Mungkin ada yang ingin disampaikan di jelang closing obrolan kita di live Instagram ini. Mungkin saya ada yang belum saya tanyakan tapi Mbak ingin menyampaikan, boleh silakan disampaikan sekarang. Oh gitu. Enggak sih, cukup aja. Cukup aja, semoga pandemi COVID ini cepat berlalu. Itu harapan, itu pasti harapan kita semua. Jadi kayak bisa hidup layaknya seperti sebelum ada COVID, kayak gitu sih. Oke, Mbak Wahyu, terima kasih banyak untuk mamanya Mbak Wahyu juga untuk keluarganya Mbak Wahyu yang selalu mensupport baik itu suami, anak maupun saudara-saudara yang lainnya. Tetap harapannya kita semuanya sehat ya. Dan seperti yang Mbak Wahyu sampaikan, pandemi COVID bisa segera berakhir agar kita bisa beraktivitas dengan nyaman, dengan aman, bisa lebih produktif. Amin. Oke, terima kasih sekali lagi buat Mbak Wahyu, buat teman-teman yang bergabung, yang belum Tia sapa satu persatu, mudah-mudahan masih bisa terus menjaga kesehatan, bisa berkumpul dengan orang-orang tersayang kita, bisa melakukan banyak sekali ibadah dan juga kegiatan kebaikan yang lainnya. Jangan lupa di setiap Rabu insya Allah sedekah oksigen bersama dengan Asa Perempuan masih akan lanjut live Instagram karena ini waktunya kita bersedekah ilmu, Rabu sedekah ilmu. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf lahir batin jika ada yang kurang berkenan selama percakapan Mbak Wahyu. Salam saya buat keluarga di rumah dan juga teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih semuanya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.